Tarik, tarik. Yang mana tadi? Nanti kalau udah dibuka langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk kali ini saya tidak bisa memberikan Google Meet seperti biasanya. Karena untuk hari besok, hari Rabu, itu saya harus mengerjakan sesuatu tugas di sekolah. Sehingga saya tidak bisa memberikan langsung pembelajaran pakai Google Meet. Sebagai gantinya, saya akan memberikan pembelajaran IPA untuk kali ini pakai video pembelajaran aja. Jadi habis ini nanti kamu bisa lihat dengan link yang akan saya berikan menyusul nanti. Untuk pertemuan kali ini adalah merupakan kelanjutan dari pertemuan yang telah Ibu berikan minggu yang lalu, yaitu hari Rabu yang lalu. Bahasan yang akan Ibu berikan adalah pembahasan tentang limbah. Kalau minggu yang lalu, Ibu telah memberikan pembahasan limbah, yaitu tentang pengelompokan, penggolongan limbah, berdasarkan sumbernya, berdasarkan wujudnya, serta berdasarkan kandungan senyawanya atau kandungan zat kimianya, serta definisi limbah dan baku mutu lingkungan itu apa. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan tentang materi tetap limbah, tapi yang Ibu bahas adalah pengelolaan limbah itu sendiri. Biasanya pengelolaan limbah itu berdasarkan atas wujudnya. Ya. Jadi kalau kemarin Ibu membicarakan tentang limbah padat, contoh yang biasa adalah sampah, maka yang dibahas adalah pengolahan sampah itu dilihat dari, untuk sampah saja, dilihat dari senyawanya atau kandungan zat kimianya, di mana sampah itu dibagi dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, contohnya adalah dari hewan, tumbuhan, ya, jadi daun, ranting, pohon, dari hewan dead animal, jadi hewan-hewan yang telah mati, itu termasuk dalam sampah mudah membusuk organik. Penanganannya mungkin dibuat kompos dan sebagainya. Sedangkan yang anorganik yang tidak mudah membusuk, penanganannya mungkin dengan daur ulang. Tuh, itu untuk pengelompokan penanganan limbah jenis sampah. Sekarang yang akan Ibu bahas adalah pengelolaan limbah jenis gas. Jadi menurut wujudnya, limbah itu dibagi 3, ada yang bentuk padat, cair, dan dalam bentuk gas. Yang pertama, pengolahan limbah dalam bentuk gas. Nah, limbah ini ada, silakan dilihat, ini limbah gas merupakan limbah yang berbentuk gas, di mana ciri khasnya untuk gas itu ringan, mudah menyebar kemana-mana, karena
partikel-partikel penyusun dari gas itu sangat renggang, bukan cukup tapi sangat renggang, sehingga mudah menguap kemana-mana, mudah bergerak kemana-mana. Sehingga penyebaran limbah gas ini sangat cepat sekali dibanding dengan limbah cair, apalagi limbah padat. Karena bentuknya yang gas sangat fleksibel, mudah menyebar kemana-mana. Jika dibiarkan, akan mencemari udara dalam jangka waktu singkat, akan memenuhi wilayah yang sedemikian luas. Limbah gas supaya tidak semakin berdampak buruk karena sangat cepat sekali penyebarannya, maka perlu adanya penanganan yang bagus, penanganan yang pas, yang baik. Yang harus lebih bagus dari penanganan yang lain. Limbah gas perlu mendapatkan penanganan atau pengelolaan yang khusus karena sifatnya yang mudah menyebar. Biasanya pengelolaan limbah gas ini melibatkan alat khusus. Jadi penanganannya harus pakai alat-alat tertentu yang mungkin sampai berharga mahal karena limbahnya itu dalam bentuk gas, sulit untuk kita lihat. Sulit kita amati, sulit kita lihat dengan kasat mata. Pada umumnya, pengelolaan gas ini bertujuan untuk menangani, apa tujuannya? Untuk menangani pencemaran udara. Nah, jadi limbah dalam wujud gas ini pada umumnya mencemari, lokasinya adalah udara. Karena gas ini adalah suatu bentuk larutan itu campuran yang homogen, yang bercampuran dari berbagai macam gas yang tercampur secara homogen di udara. Nah, limbah yang berupa gas sudah Ibu katakan contoh kemarin bentuknya bisa partikulat, partikel-partikel dalam bentuk padat, ya bisa berupa debu atau bisa berupa benang sari atau kapas, ya. Nah, itu partikulat berupa logam-logam juga bisa karena partikulat, juga dapat berupa gas. Gasnya contohnya gas dari karbon, yaitu bisa CO2 atau CO, bisa dari nitrogen, gas nitrogen yang berupa NOx, ya, NO atau N2O atau NO2, bisa juga berupa SOx, jadi sulfur, gas sulfur yang bereaksi dengan oksigen sehingga bisa berupa SO2 atau SO3. Semua itu sangat mencemari udara. Jadi secara umum ada dua metode atau cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini karena sangat sulit sekali ya, tidak bisa kita lihat, dan juga ada beberapa limbah yang tidak ada bau dan tidak ada rasa. Jadi tidak berbau, tidak berasa, ternyata di situ sudah ada limbah yang mencemari udara. Itu juga sangat bahaya sekali. Jadi penanganannya harus betul-betul tepat. Yaitu caranya yang pertama mengurangi pencemaran dari sumbernya. Ya, jadi langkahnya sebelum ditangani pemakaian zat-zat atau bahan-bahan yang kita pakai yang kira-kira menghasilkan buangan gas atau limbah gas harus kita kurangi pemakaiannya, ya, dan melakukan pengenceran limbah gas. Selain mengurangi zat-zat yang kita pakai yang bisa menimbulkan pencemaran gas tadi, jalan yang kedua yaitu bila sudah timbul limbah gasnya, limbah tersebut harus diencerkan. Biasanya pengenceran ini dengan memberikan zat-zat kimia tertentu. Berikut adalah beberapa langkah untuk pengelolaan limbah gas agar dapat menangani terjadinya pencemaran udara atau mengurangi terjadinya pencemaran udara. Serta materi-materi partikulat, yaitu partikel-partikel padat yang berupa asap, debu. Jadi partikulat itu adalah asap debu mengandung zat padat yang
terlepas ke udara, terlepas ke atmosfer. Debu itu beda dengan asap ya, sama-sama koloidnya. Kalau debu itu adalah partikel-partikel tertentu padat yang masuk ke udara. Ya, yang masuk ke udara yang terbawa limbah gas tersebut. Itu debu. Asap juga sama. Pengurangan gas buang. Jadi langkah yang pertama, pengurangan gas buang. Gas yang mencemari itu dikurangi. Gas-gas yang berbahaya yang terkandung dalam limbah gas perlu untuk dikontrol jumlahnya. Jadi mengurangi jumlah pemakaiannya maksudnya supaya tidak mencemari udara yang ada di sekitar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah gas yang keluar, jumlah gas yang berbahaya yang kira-kira bisa mencemari. Antara lain jalan yang ditempuh adalah A. Desulfurisasi. Desulfurisasi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan filter basah. Filter itu penyaring ya anak-anak ya, penyaring basah atau wet scrubber. Desulfurisasi dapat menghilangkan gas sulfur oksida. Jadi yang dikurangi biasanya gas ini berasal dari SO2 atau sulfur dioksida. Bisa juga sulfur oksida. Jadi kalau sulfur dioksida SO2, kalau sulfur oksida SO. Di mana S atau sulfur yang dalam orang awam bilang bahwa itu adalah gas belerang adalah hasil pembakaran dari bahan bakar. Jadi bahan bakar itu pada umumnya mengandung sulfur, mengandung karbon. Ya, jadi hasil buangannya bisa berupa CO, CO2 ataupun SO, sulfur dioksida. Selain sulfur oksida atau sulfur dioksida, cara ini juga dapat mengontrol jumlah gas buang lainnya selain sulfur oksida, selain SO. Antara adalah N, gas N juga bisa dikurangi, yaitu yang mencemari adalah NO, nitrogen oksida. Yang sudah saya katakan, karbon monoksida yaitu CO dan gas hidrokarbon yang lain. Hidrokarbon misalkan metana, ya, yang sering adalah metana ya, CH4. Yang kedua itu prosesnya disebut desulfurisasi, yang pada umumnya yang dikurangi adalah sulfur, tapi tidak menutup kemungkinan gas-gas yang lain yaitu N, C, dan CH4. Yang ke B, menurunkan suhu pembakaran. Ini cara mengurangi gas buang ya, dengan cara menurunkan suhu pembakaran. Ya. Jadi kalau reaksi adalah pembakaran, suhu yang digunakan untuk reaksi tersebut dikurangi. Cara ini dapat dilakukan dengan memasang alat. Jadi sudah dikatakan tadi, karena sulit untuk mengatasi gas ini, maka harus pakai alat-alat tertentu yang mungkin juga mahal harganya. Memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan menyempurnakan pembakarannya. Jadi, bila pembakaran itu dapat berlangsung dengan cepat, reaksi kimianya cepat, maka hasil pembakarannya akan lebih bagus. Zatnya itu tidak berbahaya. Contohnya alkana, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai yang tunggal atau jenuh, rantainya tunggal itu satu, itu disebut sebagai alkana. Biasanya golongan alkana, hidrokarbon alkana ini banyak terdapat pada gas-gas minyak bumi, di mana minyak bumi, LPG, bensin, pertamax, petroleum, minyak tanah gitu ya, mesin bahan bakar mesin atau diesel itu semuanya berasal dari golongan alkana. Ya, alkana ini bila dioksidasi, oksidasi itu dibakar dengan oksigen, maka bila
pembakarannya itu sempurna, akan menghasilkan gas CO2. Nah, gas CO2 ini tidak mencemari, hanya mungkin menimbulkan panas saja. Ya, karena CO2 dibutuhkan oleh tumbuhan. Tapi bila pembakarannya tidak sempurna, maka hasil sampingnya adalah bukan CO2 tapi gas CO, karbon. Ini berarti karbon monoksida, di mana ini dapat mengikat Hb, hemoglobin, zat warna merah pada darah. Kalau sudah mengikat Hb, maka Hb-mu, zat warna merah darahmu, tidak bisa mengikat oksigen lagi, sehingga orang bisa kekurangan oksigen, lemas, pingsan, bisa meninggal. Ya, nah cara yang lain ya supaya pembakaran itu bisa berlangsung, atau pembakaran itu reaksi kimia dapat berlangsung dengan cepat, dengan baik, dengan hasil yang tidak mencemari, hasil produksi atau produknya tidak mencemari lingkungan, maka digunakanlah suatu katalitik atau katalis, yaitu zat kimia yang tujuannya untuk mempercepat proses terjadinya produk. Nah, kalau cepat terjadinya produk, ya ini tidak akan menimbulkan gas-gas buangan yang kira-kira mencemari. Gas buang itu yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini. Antara lain adalah nitrogen oksida, ini bisa dikontrol. Karbon monoksida dan hidrokarbon, 3 zat yang sangat mencemari udara. Ini bisa dikontrol dengan menggunakan atau menggunakan alat, yaitu mengubah katalis supaya mempercepat reaksi. Yang C, untuk mengurangi gas buangan juga bisa dengan cara menggunakan bahan bakar alternatif. Jadi kalau kita menggunakan bahan bakar A misalkan, lah ternyata bahan bakar A ini menimbulkan buangan gas atau limbah gas yang mencemari udara, yang meracuni manusia, kehidupan makhluk hidup. Nah, maka bahan bakar A ini jangan kita usahakan tidak kita pakai lagi, kita ganti dengan bahan alternatif yang lain yang kira-kira bahan itu tidak mencemari. Penggunaan bahan bakar alternatif dapat menjadi cara menangani pencemaran udara yang bisa menimbulkan limbah gas. Jadi, pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, yang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Menggunakan berikutnya caranya, selain mengurangi sumber gas, menggunakan metode fisika ataupun menggunakan metode secara kimia. Fisika itu terlepas dari zat-zat kimia. Ya, metode fisika dan kimia dapat dilakukan untuk memurnikan gas buangan agar lebih ramah lingkungan. Fisika biasanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk alat ya, anak-anak ya, alat. Sedangkan kimia adalah zat-zat yang diberikan pada alat tersebut, yang fungsi zat tersebut berupa koloid pada umumnya. Koloid itu bisa menyerap zat-zat buangan. Ya, nah tuh menyerap zat-zat buangan. Contohnya di pabrik-pabrik yang bahan dasarnya bisa mencemari udara, contohnya sulfur tadi ya, sulfur atau belerang, ini biasanya di pabrik-pabrik pembuatan ban atau pabrik-pabrik untuk kulit ya, sepatu dan sebagainya, itu menggunakan sulfur. Maka gas buangannya adalah gas sulfur, dan ini dapat mencemari udara bila bereaksi dengan oksigen di udara berupa sulfur oksida yang sudah Ibu bicarakan tadi. Nah, untuk ini maka pabrik-pabrik tadi diberi cerobong asap ya. Kan ada gas, itu gasnya keluar lewat cerobong asap. Nah, cerobong asap itu adalah alatnya, dan di dalam cerobong asap diberi zat-zat kimia tertentu yang bersifat koloid yang dapat menyerap gas buangan tadi. Sehingga yang keluar dari cerobong itu adalah buangan yang sudah tidak mencemari lingkungan. Gitu. Yaitu dengan cara penggunaan metode fisik kimia, yaitu dengan menggunakan fase gas. Metode ini digunakan untuk menyamarkan
bau busuk ya, misalkan sulfur, metana itu baunya busuk ya. Ya, yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak. Jadi ini ada zat-zat tertentu dalam bentuk gas yang menyamarkan bau-bau gas yang tidak enak tadi. Biasanya sulfur yang terbanyak, bau tidak enak. Pada dasarnya, metode ini bukan untuk menghilangkan, tetapi hanya untuk menyamarkan. Karena tidak mengikat gas pencemarnya, dia hanya untuk supaya bereaksi dengan gas-gas pencemar tadi sehingga baunya agak dikurangi. Hanya itu, tidak mengurangi ini ya untuk metode gas ini. Yang kedua, metode cair, fase cair. Metode ini menggunakan metode ya yang digunakan untuk penyerapan gas. Kalau tadi hanya untuk menghilangkan baunya aja, kalau ini gasnya yang dikurangi. Yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Jadi metode fase cair ini adalah metode pemberian suatu cairan, di mana di dalam cairan itu terdapat gas-gas yang dapat mengikat gas pencemar tadi. Ya. Gas buangan dialirkan di zat-zat cair ya, dialirkan di zat cair tadi yang mengandung gas-gas yang digunakan untuk menyerap zat buangan tadi, kemudian dikontakkan atau dihubungkan dengan senyawa penyerap. Ya, jadi ada senyawa-senyawa tertentu yang dimasukkan ke dalam pelarut. Nah, pelarutnya itu pada umumnya adalah air, sehingga berupa cairan. Berupa cairan yang di dalamnya sudah ada senyawa-senyawa kimia tertentu, di mana senyawa itu dapat menyerap gas buangan, maksudnya gitu. Penyerap ini disebut absorpsi. Ya. Nah, jadi zat-zat zat-zat yang digunakan untuk menyerap gas ini pada umumnya dapat mengabsorpsi. Nah, zat yang dapat mengabsorpsi zat lain itu biasanya zat yang bersifat koloid ya. Yang mana pada umumnya menggunakan air sebagai pelarutnya. Kemudian absorban atau zat yang dapat menyerap tadi akan dimurnikan kembali jika memungkinkan dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya atau mungkin dibuang. Jadi ini kalau sudah digunakan senyawa-senyawa tadi, kalau sudah sangat jelek mungkin dibuang, tapi kalau masih bisa dimurnikan, bisa dimanfaatkan ulang, maksudnya gitu. Berikutnya metode fase padat. Kalau ini tadi cair, kalau yang tadi gas hanya untuk menghilangkan bau, kalau cair bisa menghilangkan zat pencemarnya. Kalau metode padat bagaimana? Metode ini digunakan untuk penyerapan gas oleh senyawa penyerap atau absorban dalam bentuk padat. Jadi penyerapnya itu dalam bentuk padat bukan cair. Proses ini dimulai dengan melarikan gas atau mengalirkan gas dan menghubungkannya dengan absorban padat. Jadi ada zat yang berupa padatan, zat kimia yang berupa padat, di mana zat ini dialiri oleh suatu gas atau senyawa yang bersifat absorban. Jadi tadi absorbannya zatnya yang untuk menyerap itu dimasukkan ke air sehingga alatnya bisa berupa cairan, tetapi yang ini zat untuk menyerapnya, zat untuk menyerap limbahnya itu dialirkan dalam suatu zat padat sehingga dikatakan zatnya itu metode padat atau alatnya itu disebut penyerap dalam bentuk padat atau absorban padat. Molekul gas akan terserap, kemudian terkondensasi ya, terkumpul di situ, ya, terserap ke padatan, kemudian terkumpul di dalam zat padat di permukaannya, ya. Jadi gas-gas buangan, zat-zat yang digunakan untuk penyerapan tadi dimasukkan dalam suatu zat padat dan zat-zat yang dapat menyerap limbah tadi ternyata terkumpul di permukaan zat padat tadi. Ya. Nah, secara fisik
Maka secara fisika, kalau ada limbah-limbah padat itu tentunya akan melekat. Karena apa? Karena terserap atau terabsorpsi oleh zat tadi. Jadi misalkan limbahnya ada A, kemudian ada zat padat B. B ini yang sudah dimasuki oleh zat-zat yang bisa menyerap tadi. Maka A akan melekat ke B karena terserap ya, akan melekat ke zat padat tadi. Nah, zat padat yang sudah kemasukan gas-gas yang bisa menghilangkan tadi, maka gas-gas yang meracuni atau mencemari terserap ke dalam zat padat sehingga di udara menjadi bersih dari limbah gas yang mencemari tadi. Itu untuk itu. Tapi di sini dalam bentuk padat. Apa contoh yang dalam bentuk padat ini adalah arang aktif. Biasanya ini mengandung C, ya, karbon. Ya, tapi karbon ini dapat menyerap gas buangan. Jadi disebut arang aktif. Arang aktif bisa dalam bentuk granular, butiran-butiran, banyak digunakan sebagai penyerap bau dan zat warna. Dapat dalam bentuk serat, jadi ada yang dalam bentuk butiran, ada pula dalam bentuk serat, digunakan untuk menyerap bau dan zat warna sama. Arang aktif jenis serat ini mempunyai daya serat yang lebih tinggi dibandingkan yang jenis ini. Mengapa? Ya, mengapa? Karena permukaan yang serat ini lebih luas permukaannya dibandingkan yang jenis butiran-butiran. Lebih luas, lebih halus sehingga permukaannya lebih luas. Makin luas permukaan, makin banyaklah daya serapnya untuk gas buangan tadi. Daya serap ini ya sudah. Berikutnya yang ketiga yaitu dengan metode pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup. Jadi membakar gas organik itu sudah tahu tadi mengandung atom C yang terbanyak. Tidak terlepas juga ada H dan O, tapi yang terbanyak adalah C atau karbon dengan suhu yang cukup sehingga dapat menghasilkan, ya sudah saya katakan kalau suhunya cukup tinggi, maka persediaan oksigennya sudah juga cukup banyak. Kalau oksigennya banyak, maka pembakarannya akan sempurna. Hasilnya adalah karbon dioksida dan air, di mana karbon dioksida tidak mencemari lingkungan. Justru dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintese. Namun metode ini mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan biaya yang besar. Itu beberapa cara untuk penanganan gas yang berupa untuk penanganan limbah yang berupa gas yang sulit kita tangani. Nah, insya Allah demikian. Kemudian saya lanjutkan untuk bahasan yang kedua, yaitu pengelolaan limbah yang berupa padat. Kalau tadi berupa gas. Pengelolaan limbah berupa padat atau solid dalam kimianya ini padat, ya, itu dapat dilakukan. Saya besarkan, ya. Nah, ini dapat dilakukan pengelolaan limbah padat. Limbah padat yang biasa-biasa disebut sampah, ya, di mana di sampah ini bisa macam-macam. Ada senyawa yang bentuk organik, ada yang anorganik, ada yang sampah mudah membusuk, ada yang tidak dapat membusuk, ada yang mudah dibakar, ada yang basah tidak dapat dibakar. Ya, limbah padat atau sampah dihasilkan bila tidak ditangani, jadi sampah yang menumpuk atau tidak ditangani terbuang seperti ini, ya, ini terbuang di tempat terbuka ini. Ini cara penanganan sampah yang kuno, ya. Dibuang begitu aja di tempat ini sangat mencemari, paling mencemari. Satu, dipandang juga sudah jelek. Terus yang jelas adalah menimbulkan bau. Karena sampah ini kalau sudah tertumpuk demikian akan terjadi pembusukan. Ya,
pembusukan terutama dihasilkan oleh zat-zat organik yang tersimpan di sini, yaitu misalkan bangkai hewan, bangkai binatang, ada tumbuhan-tumbuhan yang mati di sini, semua akan cepat membusuk. Maka pembusukan ini adalah pembusukan dalam zat organik oleh bakteri-bakteri organik, di mana pembusukan ini sangat cepat sekali, ya, sangat cepat, dan hasil yang dikeluarkan adalah berupa gas metana, ya, dan gas apa? Gas metana dan gas CO2. CO2 bisa menimbulkan panas, metana bisa mudah meledak. Itu. Tapi kalau di sini ada tumpuan kertas, karet, plastik, kaca dan sebagainya, di mana kelompok-kelompok ini dimasukkan dalam golongan limbah anorganik. Maka bakteri pengurainya juga bakteri anorganik. Bedanya kalau anorganik itu tidak dibutuhkan oksigen. Penguraiannya sangat lama dan yang jelas menimbulkan bau. Jadi bau itu biasanya karena limbah itu banyak anorganiknya. Membusuk kemudian timbullah bau. Nah, selain akhirnya baunya ke udara, lepas ke udara. Itu pencemaran udara. Selain itu juga panas, ya. Panas, gas-gasnya panas. Berikut ada beberapa metode pengolahan limbah padat, yaitu yang pertama penimbunan. Nah, seperti di atas tuh ditimbun demikian, ya, dibiarkan aja. Ya, terdapat dua cara penimbunan yang umum dikenal, yaitu metode penimbunan terbuka seperti gambar ini. Ditimbun demikian aja kemudian ditinggal. Jadi di tempat terbuka dibiarkan aja. Ini pada pengelolaan sampah yang kuno zaman dulu demikian. Banyak sekali kekurangannya, ya, atau open dumping, ya, jadi penimbunan terbuka. Dan metode yang baik, ya, yang sekarang dipakai adalah sanitary landfill. Jadi pakai apa ya? Pakai penimbunan juga, tetapi diberi zat-zat tertentu yang mengurangi limbahnya. Pada metode penimbunan terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja di tempat terbuka, atau digali lubang, ya, lubang. Kemudian pada lubang tersebut ditumpuklah sampah, sama saja. Biasanya di lokasi tempat pembuangan akhir TPA, metode penimbunan merupakan metode kuno, ya. Jadi di TPA itu di kota itu ada sampah yang ditumpuk dari mana-mana, ya. Sampah rumah tangga diambil, diangkut di TPA. Sampah-sampah rumah tangga semua diangkut, ditimbun di TPA. Nah, TPA-nya itu tempatnya terbuka. Iya kan? Terbuka, dan itu akan lebih menimbulkan pencemaran. Metode penimbunan merupakan metode kuno yang memberikan dampak negatif. Banyak sekali dampak negatifnya dibanding positifnya. Di lahan pertimbunan terbuka, berbagai hama atau kuman akan banyak sekali dari mana-mana, ya, muncul dari buangan sampah tadi. Dan kuman-kuman ini bukan bukan tidak menimbulkan penyakit, justru yang masuk adalah virus-virus atau bakteri-bakteri yang patogen. Patogen itu pembawa racun, ya, pembawa racun. Kalau apatogen tidak. Jadi yang masuk ke sini adalah bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan penyakit. Juga gas metana yang ditimbulkan akan menyebar ke udara, menimbulkan bau. Selain metana adalah kalau organik yang bau adalah NH3, juga bisa bau, ya, bau busuk. Itu. Cairan yang tercampur dengan sampah dapat merembes ke tanah, ya. Cairan itu maksudnya hasil pembusukan bisa menimbulkan cairan. Juga kalau ada air hujan tercampurnya hasil buangan tadi tercampur air hujan, nah air itu masuk ke dalam tanah akan mencemari tanah. Kalau misalkan dia terbawa sampai ke sungai akan mencemari ekosistem air atau
akan mencemari air. Itu ya, itu rembesan cairan tadi. Jadi sangat dari tumpuan bisa ke arah udara, mencemari tanah, dan mencemari air. Bisa mencemari semua. Nah, berbagai itu ya. Nah, metode yang kedua yang lebih baik adalah metode yang disebut sanitary landfill. Ya, jadi sampah itu ditimbun, betul sama tadi membuat lubang, kemudian sampahnya dimasukkan dalam lubang, dilapisi lempung. Jadi sebelum diberi sebelum diberi sampah, tanah tadi dilapisi lempung dan di atasnya diberi lembaran plastik atau dibalik, plastik dulu baru lempung gitu ya. Kemudian diulangi lagi, plastik lagi, lempung lagi. Demikian sehingga tujuannya untuk apa? Sehingga kalau ada cairan-cairan, lempung itu bisa mengikat. Karena lempung itu tanahnya atau butiran-butiran tanahnya lebih halus sehingga ini bisa terjadi suatu absorpsi dari air tadi. Ya, kemudian selain itu diberi plastik. Plastik ini tidak bisa dilalui air, jadi kedap air sehingga akan tetap berada di situ, tidak sampai merembes masuk ke dalam tanah, itu maksudnya. Untuk mencegah perembesan maksudnya ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu sampah tadi, setelah diberi sampah, baru di atas sampah tadi ditutupi lagi dengan lapisan tanah tipis. Dan lapisan tanah tipis ini diberikan setiap hari. Jadi kalau di situ ada tumpuan sampah sampai sore hari, maka di atas tanah lapisan sampah tadi diberilah lapisan tanah. Ada lempungnya lagi, ada plastiknya lagi, besoknya diberi sampah lagi, diberi lagi atasnya, sorenya diberi lapisan tanah lagi. Demikian untuk mengatasi gas-gas buangan yang ke udara dan gas-gas buangan yang tidak sampai masuk ke dalam tanah. Itulah yang disebut metode sanitary landfill. Jauh lebih bagus. Ya. Yang kedua adalah ini tadi penimbunan ya, tadi ditimbun aja. Yang pertama ditimbun di tempat terbuka dibiarkan aja. Yang kedua ditimbun juga tapi masih diberi lempung, plastik dan lapisan tanah di atasnya, itu lebih bagus. Yang kedua caranya adalah insinerasi. Insinerasi adalah sampah yang berupa padat tadi ya, limbah padat yang berupa sampah tadi ya, yaitu dengan menggunakan suatu alat yang disebut insinerator ya. Insinerator itu kelebihannya adalah volume sampah dapat berkurang sangat banyak, bisa mencapai 90% ya. Jadi yang disebut insinerasi sebenarnya adalah proses pengelolaan limbah padat yang berupa sampah dengan proses pembakaran ya. Ya, jadi sampah dibakar. Kalau sudah dibakar, maka sampah itu langsung habis, 90% langsung hilang. Selain itu, proses insinerasi ini juga menghasilkan panas yang tinggi karena prosesnya pembakaran. Panas itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Ya, bisa memanaskan ruangan. Gitu. Itu kalau insinerasi. Cuma ada juga kelemahannya. Ya, tidak semua jenis limbah padat itu dapat dibakar. Jadi tadi Ibu kan sudah nerangkan kemarin bahwa limbah padat yang berupa sampah itu ada yang mudah membusuk, ada yang tidak mudah membusuk, ada yang dapat mudah dibakar. Ini yang kering biasanya, kertas itu ya, dan ada plastik ya, tisu dan sebagainya, dan ada juga yang tidak mudah dibakar. Misalkan logam-logam, kaca, besi, aluminium, seng, ya itu tidak mudah dibakar. Maka proses insinerasi ini akan lebih baik, lebih bagus bila dilakukan pada
sampah yang mudah terbakar. Kelemahan utama adalah biaya operasi. Selain kelemahan yang tadi, kelemahan yang paling penting adalah biaya operasinya sangat tinggi, sangat mahal sekali. Nah, dan ini jarang dilakukan. Berikutnya adalah pembuatan kompos. Sudah saya jelaskan bahwa sampah ada yang dapat dibakar, mudah dibakar, ada yang sulit dibakar. Kalau yang mudah dibakar pakai insenerasi. Kalau yang tidak mudah dibakar, ya seperti besi, ya, besi seperti apa, kaca, botol itu didaur ulang aja. Nanti ada 3R ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembuatan kompos. Ini tentunya untuk pembuatan kompos ini hanya untuk sampah-sampah yang bersifat organik yang mudah membusuk. Itu yang bisa. Jadi biasanya berupa bangkai binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kompos adalah pupuk. Jadi dari buangan tadi bisa dibuat pupuk. Pupuk dibuat dari sampah organik ini ya, sayuran dan sebagainya. Di mana kompos ini sangat berguna selain membuat tanaman menjadi subur, yang jelas kesuburan itu jelas berasal dari dalam tanah. Jadi pupuk itu akan memperbaiki struktur tanahnya, menyediakan zat makanan bagi tumbuhan, ya. Sementara mikroba yang ada dalam kompos itu dapat membantu penyerapan zat makanan. Jadi bakteri-bakterinya yang ada dalam kompos justru bukan merugikan tapi dapat membantu dalam proses penyerapan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Itu untuk kompos ya. Nah ini beberapa bakteri yang ada dalam kompos yaitu antara lain Lactobacillus spiridis, Rhodospiodomus spiridis, Antinomyces spiridis dan seterusnya banyak. Ya, berikutnya adalah daur ulang. Nah, kalau kompos tadi digunakan untuk mengatasi sampah-sampah organik. Bagaimana untuk yang anorganik yang berupa kaca, pecahan kaca, berupa plastik, kertas dan sebagainya ya. Ini penanganannya yang paling baik adalah dengan cara daur ulang. Beberapa jenis sampah padat yang dapat mengalami proses daur ulang dan produk baru. Contohnya apa? Misalkan botol-botol ya, bisa didaur ulang, ya bisa, kemudian apa namanya, kaca itu ya, kaca bisa didaur ulang lagi menjadi bentukan yang lebih bagus, yang lebih berguna. Contoh beberapa limbah padat yang didaur ulang, ya ini sudah kertas ya bisa digunakan untuk mainan-mainan dari kertas atau apalah ya yang terbuat dari kertas yang bisa dimanfaatkan kembali dijual menjadi produk yang lebih bagus. Kaca diberi apa ya? Plastik, karet, logam dan sebagainya, besi. Tuh. Contoh limbah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas kembali. Limbah kaca dalam bentuk botol atau wadah bisa didaur ulang menjadi wadah kaca kembali dan seterusnya. Itu daur ulang ya. Itu salah satu penanganan dalam bentuk sampah dalam bentuk padat ya. Ya, jadi limbah padat yang dalam bentuk sampah ada yang didaur ulang, ada yang dibuat kompos, ada yang penimbunan, ada insenerasi, ada apa itu macam-macam. Silakan kamu hafalkan. Itu untuk penanganan dalam bentuk padat. Berikutnya adalah ini ya. Nah, ini kalau tadi sudah padat sudah, kemudian gas sudah, berikutnya adalah penanganan atau pengelolaan limbah cair. Ya. Penanganan atau pengelolaan limbah dalam bentuk cair. Ini pengelolaannya sangat sulit ya dibandingkan ke
dibandingkan yang lain. Pengelolaan limbah pada umumnya yang cair itu yang sering ditangani adalah industri. Kalau yang cair, kalau industri ini beragam sumbernya ya. Jadi limbah cair ini bisa berupa limbah domestik rumah tangga yang seperti yang saya ceritakan kemarin, yaitu berupa air sabun ya, itu ya, air cucian apa, itu tidak terlalu mencemari. Tapi kalau dari industri, kalau misalkan hanya buangan dari air cucian apa namanya, sayuran, buah-buahan, jadi industri yang menghasilkan buah itu tidak mencemari. Tetapi yang sangat mencemari adalah industri yang menggunakan bahan dasar zat-zat kimia yang berbahaya. Contohnya logam-logam yang berbahaya. Nikel, apa namanya? Itu ada Ag, ada apa namanya, SN timah maksudnya, itu sangat mencemari sekali. Timbal dan seterusnya sangat mencemari. Ya, tuh. Cara penanganannya adalah upaya pengelolaan lingkungannya dibuat pembuatan saluran drainase. Ini di pabrik-pabrik ya, karena yang sering bermasalah adalah pencemaran air dari pabrik, buangan pabrik. Pembuatan saluran drainase sesuai dengan sumber limbahnya. Ya. 2. Saluran air hujan langsung dialirkan ke selokan umum. Ya, langsung ke selokan umum. Ya, artinya dibuat suatu sumur serapan. Yang C, saluran air dari kamar mandi atau WC dialirkan ke septic tank. Ini kalau limbah cairannya itu berasal dari domestik rumah tangga berupa suatu buangan dari kita sendiri ya. Nah, langsung dialirkan ke septic tank, jadi tidak langsung masuk ke perairan demikian ya. Saluran dari yang D, saluran dari tempat pencucian produksi ya, pencucian produksi pabrik maksudnya ya, dan laboratorium ini juga penting karena laboratorium itu sumbernya tempat zat-zat yang bahaya di situ. Itu harus dialirkan ke IPAL, instalasi pembuangan limbah yang berupa air, cairan ya. Nah, ini harus ada, IPAL ini harus ada di setiap pabrik. Kemudian yang kedua, membuat instalasi pengelolaan air limbah ya, ini IPAL. 3. Khusus untuk limbah cair yang berasal dari golongan B3 ya, sebelum dicampur dengan limbah ditambahkan dulu NaOH, natrium hidroksida. Ini suatu basa untuk memecah cincin kimia ini. Nah, prinsip pengelolaan, prinsipnya atau langkah-langkahnya adalah yang harus kamu pahami adalah pengelolaan limbah primer, secara primer. Ya, pertama, tujuannya untuk menghilangkan buangan yang tidak larut. Ya, yang tidak larut itu berarti tersuspensi, berarti dalam bentuk koloid. Nanti kalau tidak larut itu pasti akan ada endapannya. Beberapa caranya adalah yang pertama, screening, yaitu usaha mengurangi atau menghilangkan bahan buangan. Screening itu menghilangkan bahan buangan tadi yang besar. Jadi merupakan butiran-butiran yang besar. Itu disaring, di screening. Ya, seperti sampah, plastik, botol bekas, ini biasanya fisika ya. Kalau ini bukan kimia, tapi pencemar fisika. Sampah, plastik, botol bekas, kayu, dan sebagainya yang besar-besar itu di screening, disaring. Itu pertama itu yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kanal longitudinal. Penggunaan semacam kanal saluran yang di bagian bawahnya dibuat agak melebar, di mana benda yang mengendap di bagian bawah selanjutnya diambil. Ini untuk buangan atau cairan atau limbah yang berupa cairan yang kemasukan zat-zat yang berupa koloid. Koloid itu tidak tercampur. Kalau tercampur, tidak terlarut maksudnya. Kalau terlarut tidak bisa mengendap. Tapi kalau ini lama-lama endapan akan muncul. Jadi
cairan atau air yang kemasukan limbah cair yang berupa koloid. Ya, koloid. Lama-lama akan ada endapan. Kalau dibuat suatu kanal, di bawahnya ada kanal itu saluran, bawahnya ada agak melebar, maka alir endapan itu akan terkumpul di situ, bagian-bagian yang mendap. Kemudian untuk menghilangkan lemak itu biasa dilakukan dengan prinsip pengapungan, koagulasi fluktuasi pengapungan, ya, yaitu tujuannya menghilangkan lemak dan minyak. Biasanya prinsip ini diberi zat tertentu sehingga timbul seperti gelembung-gelembung udara, di mana di dalam gelembung itu nanti ada lemak dan minyak. Jadi lemak dan minyak diambil dari limbah tadi dalam bentuk gelembung-gelembung udara. Ini diberi zat-zat tertentu ini, ya. Ini proses yang ketiga. Jadi yang pertama tadi hanya menghilangkan buangan yang kasar-kasar, yang fisika. Kalau yang kedua ini sudah kimia. Kimia yang bentuk koloid dibuat seperti ini, pakai kanal itu. Nah, ini juga buangan anorganik ini, anorganik, ya. Ini juga kimia. Cuman kalau kalau berupa lemak atau minyak biasanya ini bisa diambil dalam bentuk gelembung-gelembung gas. Menghilangkan zat padat yang tersuspensi sama, yaitu dalam bentuk koloid. Bisa dilakukan dengan cara mengalirkan limbah cair tadi melalui suatu saluran yang dilengkapi dengan penyaring-penyaring dari kasa. Jadi biasanya kasa ini fungsinya hanya untuk untuk osmosis saja, penyerapan secara osmosis aja dengan kasa. Yang berikutnya, tentunya kalau pengelolaan primer tadi yang pertama, masih belum betul-betul tersaring. Masih ada beberapa zat-zat buangan yang meracuni yang masih belum kena saring. Artinya masih berada di situ. Maka kalau masih ada seperti itu, pengelolaan dilanjutkan ke pengelolaan yang kedua, sekunder. Prinsipnya adalah menghilangkan kontaminan zat-zat yang meracuni yang masuk ke situ yang tidak terproses pada pengolahan primer. Jadi masih bisa masuk ke buangannya, masih ada di situ, belum tersaring. Untuk proses yang pertama belum tersaring. Beberapa cara yang dilakukan pada proses kedua atau sekunder ini adalah filtrasi sederhana. Filtrasi itu penyaringan juga tetap sama. Tetapi kalau tadi hanya disaring aja pakai alat yang bisa menyaring yang kasar-kasar, tapi yang kecil-kecil yang halus kan tidak bisa tersaring. Maka yang halus-halus akan disaring pada pengolahan yang kedua yang disebut dengan menggunakan filtrasi, yaitu dengan cara menambahkan koagulan. Jadi ditambah zat kimia yang fungsinya adalah menghilangkan zat-zat yang dapat mengkoagulasi. Mengkoagulasi itu mengendapkan, menggumpalkan. Jadi kalau tidak diberi penambahan suatu zat koagulator yang menggumpalkan ini, maka limbah-limbah yang masuk dalam limbah cair tadi, yang halus tadi, yang sulit disaring tadi, masih tetap berada di situ. Tapi kalau diberi suatu zat koagulator, zat ini bisa mengkoagulasi atau bisa menggumpalkan, maka zat-zat tadi akan berkumpul, terserap ke zat tadi karena bersifat koloid dan tergumpalkan di situ, menggumpal. Jadi zat-zat buangan yang halus tadi yang tidak tersaring tadi menggumpal jadi satu di situ. Kalau sudah menggumpal akan jadi bentuk makro, dari yang mikro yang tidak terlihat jadi makro, jadi besar, terlihat kasat mata, dapat terlihat, sehingga bisa diambil, ya, karena kalau sudah menggumpal kan jadi zat besar, tertarik oleh gravitasi bumi, mengendap berada di
endapan berada di bawahnya. Nah, itu bisa diambil. Biasanya ini terutama untuk menghilangkan zat fenol ya. Fenol ini bisa diambil. Ini meracuni fenol ini ya. Serta penambahan bahan-bahan kimia yaitu flokulan. Ya, ini zat-zat yang bisa mengkoagulasi yaitu aluminium trioksida. Aluminium trioksida ini bersifat absorpsi dapat menyerap limbah yang meracuni serta dapat menggumpalkan. Kalsium hidroksida ini juga suatu air kapur ya, ini rumus air kapur ya. Ini juga bersifat sebagai koagulan serta kaporit. Jadi kalau airmu itu bau ndak enak, biasanya diberi kaporit aja, belikan kaporit, maka bau tadi akan hilang dengan sendirinya karena terserap oleh kaporit. Nah, kontaminan yang dapat dihilangkan, zat-zat yang mencemari tadi yang dapat dihilangkan adalah berupa padatan tersuspensi. Jadi sudah saya katakan, kalau tadi yang pertama disaring adalah yang kelihatan, yang besar-besar, kayu, daun, ranting, dan sebagainya. Bisa disaring dari yang pertama, tapi yang halus-halus, yang berupa zat padat juga, tetap padat, tetapi masuk dalam air. Itu yang disebut dengan koloid. Ya, karena berupa koloid, suatu saat zat-zat itu juga akan mengendap. Lain lagi kalau zat-zat itu terlarut, padat tapi terlarut, tidak akan mengendap, dan itu lebih sulit lagi untuk dihilangkan. Nah, yang ini adalah yang padat tapi halus, jadi bisa diendapkan. Pengendapannya pakai ini aluminium trioksida atau kalsium hidroksida atau kaporit, diendapkan, kemudian dibuang endapan tadi. Sudah akhirnya menjadi limbah tadi sudah tidak tercemar lagi. Ya, itu untuk pengelolaan limbah yang kedua. Pengelolaan limbah yang kedua. Berikutnya, apakah sudah hilang? Misalkan hilang, sudah air tadi bisa dipakai lagi. Tetapi kalau tidak hilang, maka perlakuannya adalah dengan cara yang ketiga, yaitu pengelolaan limbah tersier. Tersier itu ketiga. Prinsipnya adalah menurunkan COD dan BOD. Ya, jadi hubungannya ini adalah dengan bakteri pengurai. Bakteri pengurai biasanya yang dimaksudkan adalah bakteri pengurai untuk zat organik. Ya, zat organik. Jadi bakterinya bakteri-bakteri pengurai zat organik. Jadi ini adalah untuk limbah-limbah yang tercemar senyawa organik. Contohnya adalah bangkai binatang, daun, dan sebagainya, itu yang organik ya, hubungannya ke situ. Penambahan oksigen terlarut, jadi karena untuk untuk zat-zat organik ini peruraiannya adalah bakteri organik, di mana bakteri organik ini kalau mengurai adalah aerob. Aerob itu membutuhkan oksigen. Kalau anaerob tidak butuh oksigen. Jadi bakteri-bakteri tadi untuk menguraikan zat-zat organik tadi yang mencemari tadi butuh oksigen. Jadi ini harus ada penambahan oksigen supaya bakteri-bakteri yang ada di situ dapat melarutkan organik dengan cepat. Selain itu mungkin juga ditambah bakteri-bakteri tertentu sehingga lebih cepat lagi. Secara fisika yaitu dengan cara menyemburkan udara. Jadi secara fisika itu dengan alat maksudnya. Alatnya tadi dapat menyemburkan udara bebas oksigen masuk dalam air yang tercemar tadi atau air. Lah, air tadi biasanya berada dalam satu kolam. Jadi dibuat suatu kolam tertentu dan di kolam itu dimasukkan alat, yang alat tadi bisa menyemburkan udara bebas atau oksigen masuk ke dalam air. Dan kolam itu disebut dengan kolam aerasi. Aerasi itu kolam penyemprotan oksigen secara kontinu. Secara biologis dilakukan dengan menggunakan, kalau tadi fisika pakai alat, kalau biologis dengan activate sludge.
di mana limbah itu dialirkan ke dalam bak atau kolam. Sama tadi penampungan, tetapi kolamnya bukan diberi alat penyemprot. Kalau fisika tadi itu ya, kalau biologi diberi mikroorganisme. Jadi kalau biologi itu pakai makhluk hidup penanganannya, pakai makhluk hidup, mikroorganisme yang dapat apa menguraikan zat organik tadi. Nah, secara mekanis fisika dan biologi ini dilakukan dengan cara menyemprotkan air limbah. Ya, jadi air limbah tadi disemprot pakai alat itu dan juga diberi organisme. Nah, itu bisa dilakukan bersama-sama. Itu pengelolaan limbah secara tersier. Jadi kalau primer masih ada limbahnya yang terikut, diolah pakai sekunder. Sekunder ternyata sudah begitu masih ada lagi, maka diolah lagi pakai tersier. Ya, selanjutnya untuk logam-logam berat gimana? Kalau airnya itu kecampuran logam, kalau tadi kecampuran zat-zat yang koloid, yang ringan-ringan aja, yang bersifat koloid ya tadi ya, padat ya, padatan yang larut, yang mengendap. Yang mengendap itu koloid ya. Tapi kalau kemasukan logam-logam ini kan dari pabrik. Jadi pabrik itu mengelola bahan pabrik pakai logam-logam, sering itu demikian ya. Kalau logam-logamnya berbahaya misalkan Cu, Ni, nikel, Ag dan sebagainya, logam-logam berat, maka caranya dihilangkan dengan penambahan kalsium hidroksida yang lebih terkenal dengan nama lime treatment. Dengan cara ini logam berat akan mengendap. Ya, jadi kalsium hidroksida ini adalah basa yang sangat kuat selain natrium hidroksida. Kalau kalsium hidroksida ini bersifat absorpsi sehingga banyak digunakan di sabun mandi. Ini ya walaupun konsentrasinya ringan supaya tidak luka pada kulit, ringan ya, ringan. Ini bersifat absorpsi, menyerap. Jadi kalau kamu pakai sabun mandi pasti ada ini, karena ini bisa menyerap kotoran. Kotoran-kotoran itu dalam kimia berupa minyak ya, berupa minyak, kotoran tuh ya, lemak itu kotoran. Itu semua terhisap oleh ini. Ya. Ini juga bisa untuk menghilangkan logam-logam yang berada di air yang tercemar. Ya, dengan cara ini logam berat akan mengendap sebagai bentuk garam. Jadi misalkan logam Cu, logam ya, logamnya adalah Cu tembaga. Kalau dengan CaOH 2 kali akan menjadi CuOH 2 kali ya. Ini akan mengendap ya. Atau hidroksida. Jadi CuOH 2 kali. Hidroksidanya akan mengendap. Ini, jadi bisa mengendap dalam bentuk garam. Kalau garam misalkan berupa asam ya, misalkan HCl ya, HCl mengandung HCl asam klorida. Kalau dengan ini maka hasilnya adalah CaCl. CaCl itu sudah berupa padat, jatuh mengendap, hilang sudah Cl-nya ya. Hasilnya adalah CaCl dalam bentuk garam yang berupa padat mengendap, CaCl-nya dapat diambil, hasilnya tinggal air, CaCO3, CaCl2 dan H2O. Airnya sudah bersih. Itu kalau dalam bentuk garam. Tapi kalau Cu, maka kalau bereaksi ini akan menjadi CuOH 2 kali. CuOH 2 kali itu adalah suatu basa, ya, suatu hidroksida. Itu juga bisa diambil. CuOH 2 kali itu bisa berupa padatan, larutan yang bisa menimbulkan endapan, maksud saya bisa menimbulkan endapan yang dibuang sudah ya, sehingga air akan terbebas dari Cu ini ya. Jadi bisa berupa garam atau hidroksida. Nah, atau sebagai kopresipitan. Air limbah yang telah sampai pada tahap ini dialirkan dalam kolam penampung yang berisi ikan mas
Ya, ikan mas. Ini mungkin juga akan mengurangi limbah ini, limbah ikan mas ini ya. Nah, kalau sudah ikan mas kan berarti makhluk hidup. Jadi ini adalah penanganan dengan memakai biologis. Tapi kalau CaOH 2 kali ini adalah penanganan secara kimia. Jadi untuk logam yang paling betul adalah penanganan kimia. Tapi ini hanya untuk sampingannya aja. Sebagai monitor terhadap kualitas limbah air, apakah telah layak atau diperbolehkan dibuang di selokan di limbah masyarakat, maka apakah limbah itu sudah diperbolehkan ke masyarakat, maka hendaklah sesuai dengan baku mutu lingkungan. Sudah saya terangkan, jadi semua limbah itu harus berdasar kepada baku mutu, batas minimal yang diperbolehkan. Kalau seandainya masih belum diperbolehkan, masih melebihi baku mutu lingkungannya, maka limbah cair tadi masih belum bisa diizinkan untuk mengalir ke lingkungan limbah ke masyarakat. Tidak boleh, harus diolah lagi sedemikian rupa sehingga minimal harus di bawah baku mutu lingkungannya agar limbah atau buangan tadi sudah dikatakan aman gitu ya anak-anak ya. Tuh. Sampai di sini untuk pengolahan limbah air ya secara umum demikian. Jadi untuk pertemuan ini insya Allah untuk pertemuan berikutnya sudah tidak ada lagi materi limbah tapi saya bahas materi yang lain. Nah, sebelum pembahasan ke materi yang lain yaitu materi polusi, mungkin saya akan memberikan tugas yang akan kamu kerjakan nanti. Habis ini mungkin ya saya berikan kamu lihat di Google Class. Di situ akan saya berikan soal-soal yang harus kamu isi atau kamu jawab. Caranya seperti dulu ya, ditulis jawabannya aja, kemudian difoto, dikirimkan ke Google Class. Setelah itu kamu bisa ngikuti ulangan untuk limbah. Ulangannya mungkin akan saya berikan minggu depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kamu sekalian selalu dalam perlindungan Allah, selalu sehat-sehat ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak muni Waalaikumsalam? Dah.